Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu bersekutu bersama. Nah saudara, kita akan lihat di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya pernah menyampaikan ayat ini, tapi saya membahasnya sekarang dalam perspektif penafsiran yang lain. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang kedua, Alkitab berkata seperti ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Nah saudara, perhatikan ayat ini. Pada waktu itu para murid sedang berkumpul. Para murid mungkin sedang berkomsel. Nah Alkitab mencatat mereka pada waktu itu, Alkitab mencatat mereka sedang cari ikan. Tapi saudara perlu tahu bahwa mereka itu adalah rasul-rasul. Saya rasa mereka bukan hanya bekerja mencari ikan, tetapi saya rasa ketika mereka berkumpul ada value tentang kerajaan Allah yang mereka bicarakan. Ada pesan-pesan spiritual yang mereka sedang bahas di situ. Sehingga saya bisa mentafsirkan bahwa Petrus, Thomas, Nathanael dan murid-murid yang ngumpul di situ, mereka selain cari ikan, mereka juga bersekutu bersama. Mereka membicarakan tentang kebangkitan Yesus pada waktu itu saudara. Mereka membicarakan rumor yang adalah fakta bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria, Marta, dan ada pembahasan firman, dan mereka bersekutu dan berdoa menurut saya mungkin. Karena mereka adalah rasul. Kalau ngumpul mereka bukan cuma cari ikan, tetapi kalau ngumpul mereka pasti ada instrumen ibadahnya saudara. Dan perhatikan pada waktu itu, saudara coba cermati, ada beberapa nama yang disebut oleh Alkitab ketika para rasul ini sedang bersekutu. Ada Petrus, ada Thomas, Nathanael, kemudian ada dua orang murid yang lain. Kemungkinan ada Yohanes karena disebut murid yang dikasihnya ada di situ. Nah saudara coba perhatikan, ketika persekutuan ini dibangun oleh para rasul, menariknya komponen personality para rasul itu beda-beda. Petrus, Alkitab berkata bahwa dia itu orang yang gampang terpancing amarah, sehingga ketika Yesus ditangkap, dia emosi dan Yesus bahkan menghardik Petrus, jangan menghalang-halangi penggenapan rencana Allah. Bahkan ketika Yesus ditangkap, Petrus itu emosional. Emosinya nggak bisa dibendung, bahkan dia emosinya nggak stabil. Petrus menyangkal Yesus juga pada waktu itu. Nah ini tentang Petrus. Kemudian tentang Thomas, wataknya lain lagi, kepribadiannya, kekurangannya lain lagi. Petrus terlalu menggebu-gebu, terus kemudian emosinya nggak stabil sampai menyangkal Yesus. Kemudian Thomas ini adalah tipikal orang yang percaya karena ngelihat bukti. Makanya ketika Yesus bangkit dan ketika Yesus menampakkan diri, waktu itu Thomas nggak ada. Thomas nggak percaya karena dia nggak ngelihat langsung. Akhirnya Thomas ditegur oleh Tuhan Yesus, sekarang semoga kamu bisa percaya, dan berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Nah saudara, dari dua kepribadian ini kita bisa lihat bahwa di dalam persekutuan yang ada, banyak orang-orang yang memiliki kekurangan. Petrus emosional, tidak stabil. Thomas orang yang terlalu realistis, gak percaya kalau gak ada bukti. Yohanes waktu itu juga punya watak-watak yang lain. Nah saudara, faktanya kalau kita bersekutu, tergabung dalam komsel, kita tergabung dalam komunitas Kristen di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, faktanya adalah
saudara akan ketemu dengan orang-orang yang mempunyai kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Saudara sebagai jemaat tentu melihat kita para pendeta, saudara punya penilaian masing-masing tentang plus minusnya. Semua punya kekurangan. Saudara lihat presiden-presiden terdahulu di Indonesia, dari presiden pertama sampai sekarang, semua punya personalitinya, kepribadiannya, punya kekurangan-kekurangannya. Dan hal itu faktanya akan terjadi dalam sebuah persekutuan. Ketika kita bersekutu, ketika kita beribadah, maka kita akan ketemu dengan banyak orang yang mempunyai, perhatikan kata ini, yang mempunyai banyak kekurangan. Jadi kalau saudara bersekutu, tergabung dalam komsel, tergabung dalam ibadah, dan saudara expect orang-orangnya perfect semua, saudara salah paham. Karena rasul-rasul pun ngumpul bareng, 12 rasul, banyak kekurangannya. Ada Petrus, ada Thomas, ada Yohanes, ada Yudas Iskariot yang materialistis. Saudara akan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ini faktanya. Saya harap saudara nggak salah paham. Kalau saudara bersekutu, saudara expect ketemu para malaikat, saudara nggak akan bisa. Karena saudara akan ketemu dengan orang-orang yang punya kekurangan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ketika kita di dalam persekutuan ketemu dengan banyak orang yang punya kekurangan. Itulah menariknya dari sebuah persekutuan, saudara. Kalau kita masuk ke dalam persekutuan, kita ketemu dengan orang-orang yang punya kekurangan, maka kita harus men-treat mereka dengan baik. Ini kuasa dari sebuah persekutuan. Persekutuan yang kita ikuti, ketika kita ketemu dengan para member yang punya kekurangan, kita di-challenge untuk bertambah dewasa dengan men-treat mereka dengan baik. Karena itu ketika Yesus ketemu dengan Yudas Iskariot, Yesus tidak memperlakukan Yudas Iskariot secara brutal atau negatif. Tetapi Yesus menegur Yudas Iskariot dengan baik. Saudara teliti dalam Alkitab, Yesus menegur dengan baik. Yesus tidak membuka aib Yudas Iskariot di depan orang, tetapi Yesus memberikan sebuah teka-teki. Yesus men-treat Yudas yang mengkhianatinya dengan baik. Nah, saudara, di dalam persekutuan kita diajar bukan cuman untuk belajar firman saja, tetapi kita diajar untuk melakukan firman. Ketika kita ketemu dengan para member yang penuh dengan kekurangan, kita di-challenge untuk men-treat atau memperlakukan sesama kita dengan baik meskipun mereka penuh dengan kekurangan. Ketika Yesus ketemu dengan Thomas yang punya kekurangan soal iman, Yesus memberikan pelajaran kepada Thomas dengan baik, tidak mempermalukan Thomas. Ketika Yesus disangkal oleh Petrus, Tuhan Yesus cuman melihat wajahnya Petrus, sehingga Petrus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah menyinggungnya, akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus men-treat orang-orang yang penuh dengan kekurangan di lingkaran komunitasnya dengan sangat baik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersekutu, kita diajarin untuk be kind terhadap orang-orang yang menjengkelkan. Ini men-challenge kita. Apakah kita bisa seperti Kristus ketika ketemu dengan orang-orang berdosa tetap men-treat mereka dengan baik? Ketika bertemu dengan orang-orang yang mengkhianatinya tetap men-treat mereka dengan baik. Bahkan di kayu salib Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena itu persekutuan itu sangat penting sekali, karena melalui persekutuan selain kita ketemu dengan Tuhan, selain kita diperbaharui dengan firman, kita di-challenge, kita diajar untuk bisa memperlakukan orang-orang yang memiliki banyak kekurangan, kita perlakukan dengan baik. Ketika kita bisa memperlakukan mereka dengan baik, kita semakin dewasa di dalam Tuhan.
dan kita semakin berkenan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, maju terus dalam persekutuan, karena di dalam persekutuan kita diajar untuk memperlakukan sesama kita dengan baik. Lakukanlah kepada orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Tuhan Yesus memberkati.